Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Mengawali bulan November 2024 ini ada kejadian yang tidak mengenakan ya. Ini kejadiannya baru-baru aja nih terjadi beberapa hari yang lalu, khususnya dalam kasus perdagangan manusia. Berita ini saya ambil dari Facebook resminya Jabatan Imigresen Malaysia dengan judul siaran media, Jabatan Imigresen Malaysia, 5 amah warga negara asing diselamatkan. Dalang utama sindiket agen haram dikenal pasti. Kemarin, tanggal 30 Oktober 2024, Jabatan Imigresen Malaysia telah menyelamatkan 5 wanita warga negara asing yang terdiri dari warga negara India dan warga negara Indonesia berusia antara 32 hingga 47 tahun yang dicurigai mereka ini telah menjadi korban eksploitasi buruh paksa dalam serbuan di sebuah rumah yang berada di Klang, Selangor. Serbuan ini dijalankan berdasarkan hasil informasi seseorang yang menelpon imigresen jika telah berlaku eksploitasi terhadap para warga asing oleh seorang agen pembantu rumah. Agen ini adalah seorang agen yang tidak berdaftar dan tidak memiliki lesen. Modusnya, sang agen ini memasang iklan lowongan pekerjaan di Facebook. Dalam isi lowongan kerja itu, si agen ini mencari pembantu rumah tangga untuk dipekerjakan di Malaysia dan menjanjikan mereka sudah akan punya majikan di Malaysia. Dengan semua biaya perjalanan atau biaya kedatangan ke Malaysia akan ditanggung sepenuhnya oleh agen ini. Tiket pesawatnya akan dibelikan, dijemput juga di bandara. Ya, siapa yang nggak mau ya kalau di kampungnya sedang mengalami kesulitan ekonomi, tiba-tiba melihat ada tawaran pekerjaan dengan mudah. Tapi ternyata begitu sampai di Malaysia, para korban ini ditipu. Apa yang dikatakan di awal tadi oleh si agen yang katanya tiket pesawat itu gratis, biaya perjalanan gratis, sudah ada majikannya, ternyata itu hanya tipu-tipu saja. Begitu korbannya sampai di Malaysia, para korban ini harus mengganti semua uang yang dipakai untuk biaya perjalanan itu. Kan ini parah banget ya, benar-benar parah sih, ini parah. Jadi memang iming-iming di awal itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh si agen supaya korbannya merasa terikat, merasa berhutang, dan diwajibkan juga ada pembayaran tambahan biaya servis atau kos perkhidmatan si agennya. Ya tentu aja para korban kan nggak ada uang ya untuk membayar semua biaya itu. Uang dari mana? Lah uang justru datang ke Malaysia ini kan untuk cari uang. Kok malah disuruh bayar balik itu semua biaya perjalanan ke Malaysia. Kan jelas penipuan ini namanya. Mau patah balik ke Indonesia kan nggak ada uang ya. Terjebaklah mereka dengan si agen ini. Akhirnya mau tidak mau para korban membayar semua kedatangan ke Malaysia ini yang biayanya itu yang akan dipotong dari gaji yang akan mereka dapatkan setiap bulannya. Lalu pada siasatan awal Imigresen Malaysia mendapati agen tersebut dipercayai menjadi dalang aktivitas pemerdagangan manusia dengan menjadikan rumah tersebut sebagai rumah transit sebelum korbannya dijual kepada majikan-majikan yang ada di Malaysia ini. Ketika imigresen menggerebek rumah itu, kesemua korban warga negara asing itu disembunyikan di dalam tandas oleh ahli keluarga dari si agennya untuk mengelakkan ditemui oleh anggota operasi. Dan setelah korban ditemukan, para korban ini mengaku telah tinggal di rumah tersebut selama hampir 3 minggu, sementara menunggu mereka dijual kepada majikan. Anggota operasi juga menemukan beberapa buku paspor milik orang lain di salah satu kamar yang ada di rumah itu, yang mana pemilik paspornya itu tidak ada, orangnya tidak ada, tapi paspornya ada. Nah, ini mungkin korban yang sudah dijual ke majikannya dan paspornya ditahan sama si agen ini. Semua korban mengaku mereka dijanjikan gaji akan mendapatkan sebanyak Rp1.300 hingga Rp1.500 sebulan. Dan dari gaji itu juga nih, nantinya akan dipotong untuk pengurusan permit pembantu rumah. Ternyata mereka dijanjikan juga akan dibuatkan permit. Tapi setelah ditanya, mana permitnya? Ya, semua korban berkata mereka belum dapat permit apa-apa. Masih belum punya pas lawatan kerja sementara yang sah. Dan juga tidak ada kontrak kerja seperti yang dijanjikan si agen. Kalau saya ini mana percaya ya kalau korban-korban ini akan dibuatkan permit, dibuatkan kontrak kerja. Otak liciknya si agen aja lah itu untuk motong gaji korbannya. Lah dari awal aja mereka datang itu kan semua janjinya hanya tipu-tipu ya, yang katanya mau dibelikan tiket, ternyata harus ganti. Ini mau dibuatin surat kontrak kerja, ternyata juga harus dipotong dari gajinya. Mau dibuatkan permit, harus dipotong dari gajinya. Nah, sebulan bayangkan berapa mereka dapat. Yang
Anda nggak akan dapat gaji itu berbulan-bulan. Dan pada operasi ini, Jabatan Imigresen Malaysia menggunakan metode pendekatan identifikasi korban perdagangan manusia atau kerja paksa pada kelompok rentan dengan berpandukan garis panduan nasional mengenai indikator pemerdagangan orang. Jabatan Imigresen juga telah memulakan siasatan bagi melihat kesalahan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran atau ATIPSOM tahun 2007 Akta 670. Jabatan Imigresen juga telah memanggil seorang ahli keluarga yang ditemukan di dalam rumah itu yang tadi menyembunyikan korban di dalam tandas. Dan si ahli keluarga ini menjadi saksi untuk membantu siasatan. Dan sudah dikenal pasti bahwa dalang utama dari perdagangan orang untuk kerja paksa ini adalah seorang wanita tempatan yang saat ini dia sedang berada di luar negara. Ngapain coba dia berada di luar negara? Lagi liburan mungkin ya, enak ya liburan dari hasil jualan orang. Dan nantinya dia ini akan langsung ditahan ketika tiba di Malaysia kelak dengan bantuan imigresen KLIA. Tapi kan keluarganya yang tadi dipanggil imigresen untuk jadi saksi pasti sudah WhatsApp duluan ya, sudah memberitahu si agent yang lagi di luar negara itu. Nah, kira-kira dia itu akan balik lagi ke Malaysia nggak tuh dalam waktu dekat? Kan dia pasti takut ditangkap ya, begitu sampai menjejakkan kakinya di Malaysia, langsung ditahan. Kira-kira kita tunggu aja lah ya, kapan dia pulang ke Malaysia. Saat ini, Jim memandang serius perkara kasus-kasus seperti ini dan meneruskan operasi penguatkuasaan serta mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana pihak yang melakukan kesalahan perdagangan orang dan penyelundupan migran. Dan si agen yang menjadi dalang utama ini akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau dengan pemenjaraan selama tempo tidak kurang daripada 5 tahun. Dan boleh juga dihukum dengan hukuman sebat bagi kesalahan pemerdagangan orang yang lebih berat. Ini sih sudah berat ya menurut saya ya. Sudahlah nipu, ditahan, dijual, uangnya dipotong, kurang berat apa lagi coba. Kemudian Jim menasehatkan majikan-majikan yang ada di luar sana supaya menggunakan saluran yang betul dan melakukan cek latar belakang dahulu sebelum mengambil pembantu rumah. Apakah pengalaman agensi itu bagus? Bagaimana track recordnya? Bagaimana izinnya, lesennya, dan lain-lain. Dan jalan terbaik menurut Jim adalah menggunakan agensi perkhidmatan domestik asing yang berdaftar dan dilesenkan di bawah Jabatan Tenaga Kerja atau JTK KSM. Orang ramai turut dinasihatkan nih agar tidak tertipu dengan penawaran yang dijanjikan melalui saluran media sosial. Karena kasus-kasus seperti ini, modus-modus seperti ini belum bisa dihilangkan. Jim juga mengumumkan dan meminta kerjasama dari masyarakat ramai sekiranya mempunyai maklumat tentang jenayah pemerdagangan orang untuk menyalurkan maklumat tersebut ke bagian pencegahan ATIPSOM dan AMLA 03-888-01471 atau melalui email urussetia_p@imi.gov.my. Begitu. Jadi kalau saat ini ada yang nonton video ini dan merasa Anda adalah korban pemerdagangan manusia, Anda dijual oleh agen-agen, jangan takut untuk lapor kepada Jabatan Imigresen melalui nomor yang saya sebutkan tadi. Untuk yang ada di Indonesia, sudahlah ya, tidak ada yang begitu mudahnya untuk bekerja di Malaysia, apalagi hanya melalui iklan di Facebook. Jangan dipercaya, sampai ke Malaysia dijual Anda. Oke, baik, sekian untuk hari ini. Saya Kaulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.